Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, seperjuangan, segrup di Akelmologi. Kembali lagi bersama saya di sesi analisa bareng Uncle. Dan kali ini mohon maaf jika ada suara-suara goib karena kebetulan saya lagi ada di kampung halaman gitu. Jadi ada suara burung, ada suara sapi atau apapun ya. Bagaimana 1 minggu ke belakang kemarin? Sepertinya sudah menikmati gitu dibanting IHSG yang diajakin apa main roller coaster ya. Ya mudah-mudahan tetap masih bisa profit. Kalaupun floating loss ya mudah-mudahan minggu depan mudah-mudahan sih IHSG-nya mulai bagus lagi. Ya, ah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Angkelmologi. Sudah rame ini, sudah tambah-tambah terus aja. Mudah-mudahan semakin banyak member-membernya ya. Ini yang di grup umum, jadi kita bisa belajar bareng, kita diskusi bareng di sini ya. Sama-sama belajar lah pokoknya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan bergabung. Ada linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Silahkan aja masuk lewat link atau bisa di searching gitu dari telegramnya. Seperti biasa kita akan membahas beberapa saham yang di request oleh teman-teman dari grup Angkelomologi. Biasanya kan saya tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu saya ngasih request-request saham untuk kita analisa bareng, nanti kita bedah bareng ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk pergerakan IHSG di 1 minggu terakhir kemarin. 1 minggu terakhir kemarin relatif dibanting. Ya, kita tahu sendiri 1, 2, 3, 4, 5 dibanting-banting. Entah karena ada berita The Fed atau apa, tapi kalau menurut saya sih lebih ke berita global itu dimanfaatkan oleh para big money untuk mendapatkan barang lagi. Itu kalau menurut saya, tapi ya kita nggak tahu juga ya. Namanya juga bandar gitu, pengen dapat harga murah, diguyur dulu, habis itu retailnya pada panik gitu kan, cut loss, dia nunggu di bawah lagi. Ya kira-kira mungkin seperti itu. Mungkin tidak benar 100%. Kalau kita lihat dari trennya, sebenarnya IHSG udah patah tren ya, udah breakdown di bawah trend line up-nya. Tapi kita belum tahu, mudah-mudahan sih minggu depan kalau di bawah naik lagi, mudah-mudahan bisa tembus ke tren dulu minimal. Terus dia berusaha up lagi, naik lagi. Mudah-mudahan dia bisa bertahan di atas resisten ini ya, meskipun berat sih. Tapi mudah-mudahan sanggup lah. Karena di tanggal 19 kemarin kan kita tahu sendiri kan IHSG minusnya juga -2 kan. Jadi memang agak agak berat-berat gimana gitu ya. Ya, itu mudah-mudahan minggu depan lah. Minggu depan mudah-mudahan ada sinyal-sinyal positif dari IHSG. Ya, itu untuk IHSG. Langsung aja kita bahas saham-saham yang di request sama teman-teman di grup. Yang pertama ada BABP. BABP. Mohon maaf ini ada koneksi juga lagi agak-agak gimana gitu ya. BABP kalau misalnya kita lihat di penutupan kemarin dia hijau ya. Dia menguat gitu. Cuman kita belum tahu ini apakah dia besok masih akan lanjut menguat lagi. Kalau misalnya dia reversal berarti kita perlu konfirmasi, candle konfirmasi. Mudah-mudahan di sini besok dia hijau gitu. Terus besoknya lagi ada koreksi lagi. Terus koreksi ya, bukan distribusi. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita lihat, coba kita pakai Fibo ya. Nah, dia pas mentok di Fibo 618-nya. Kalau koreksi ya masih di sekitaran sini lah, masih di sekitaran Fibo 786-nya. Mudah-mudahan dia berusaha break dulu ke atas, ke break 618-nya, terus lanjut lagi ke 382.
Mudah-mudahan sampai situ. Itu untuk BABP. Kalau kita lihat coba dari bandar-bandaranya ya. Eh ini BABP kalau punya di 404 ya, berarti kan belinya buy close kemarin kan. Mudah-mudahan besok dia ada potensi dulu untuk break dulu 618-nya. Terus kalau misalnya dia kuat bertahan gitu, sentimennya yang beli masih banyak gitu, belum belum terlalu banyak ngejual, dia mudah-mudahan bisa ngejar ke 482-nya. 482-nya itu di 492 ya. 492 sampai 500 lah. Mudah-mudahan kuat sih sampai sampai situ. Cuman kita belum tahu juga. Ya kalau lihat dari volumenya sih kemarin itu volumenya lumayan besar. Terus stokastiknya juga sudah mulai akan berbelok gitu. Cuman masih ada kecenderungan dia koreksi gitu. Kalau koreksi paling ke sini ke 376 380-an lah. Kurang lebih di situ. Kita lihat dari apa nih? Bentar. Kita lihat BABP. BABP Bandarmologi. Masih ada distribusi, tapi kalau misalnya kita lihat dari foreign flow-nya kan dia foreign flow-nya lumayan ya, ada akumulasi besar kemarin 37 sekian M. Mudah-mudahan sih masih akan diakumulasi. Ya, beberapa hari ke depan mungkin bisa jadi dia sideways selama dia nggak turun lagi di bawah 320 gitu. Itu menurut saya masih aman sih. Jadi mudah-mudahan lah besok dia berusaha dulu break. Kalau misalnya dipantau aja, kalau misalnya dia kuat di atas 450 bisa di hold dulu. Tapi kalau ternyata di 450-nya sudah mulai pada jualan, ya ikutan jualan aja dulu. Ya nanti tunggu lagi di area 370 lah, 370-an lah. Tunggu lagi di situ, ambil lagi. Mudah-mudahan dia berusaha naik lagi. Ya, itu untuk BABP. Selanjutnya ada KPIG. KPIG MNC Land ya kalau nggak salah. Koneksinya agak ini ya, diganti dulu koneksinya lah. Sebentar. MNC KPIG. Kepik. Nah, KPIG. KPIG punya di 140. Aduh, jauh Harusnya kalau misalnya punya di harga tinggi dan dia dibawa turun sampai kayak sekarang nih, ini kan berarti kemarin itu kan dia sempat minusnya hampir 40% ya. Harusnya di average. Nah, kapan average-nya? Average-nya itu pas dia mantul di area supportnya seperti ini. Ini kan dia mantul beberapa kali nih di area support. Ya udah di average saja pas di area sini. Kalau untuk besok ya silahkan aja ditunggu dulu di area sini. Kalau misalnya dia memang masih besok turun dan mantul di area support sini, ya silahkan aja di average dulu gitu. Karena 140 sih jauh sih ya. Kita coba lihat dari ininya KPIG. Nah, masih diakumulasi. Kalau kita lihat juga di sini masih bisa dibilang area akumulasinya dia. Sideway-nya di sini, ini masih akumulasi. Dan di sini mencoba mau menaikkan tapi akhirnya turun lagi. Ya karena efek berita kemarin juga sih sebenarnya. Nah, lumayan banyak ini yang pada ngambil. Foreign juga ada masuk. Cuman kita nggak tahu apakah itu benar-benar asing atau enggak. Cuman kalau misalnya punya di 140 sih saran saya ya tetap di average aja. Jadi kalau misalnya dia di average gitu 2 kali lipat, 3 kali lipat atau 4 kali lipat gitu kan dia turunnya lumayan tuh average-nya. Kalau misalnya dia udah naik gitu kan, dia break area ternyata nggak kuat break area sini ya jualan dulu gitu. Minimal yang dijual lot average-nya kita. Ya, itu untuk KPIG. Karena kalau kita lihat dari stokastiknya sih masih mengarah ke bawah, belum
belum ada tanda-tanda reversal lagi ke atas karena ya menurut saya sih masih diakumulasi ya ini ya. Ini di sini kan dia masih cenderung naik turun lagi, terus naik lagi turun lagi ya. Itu tanda-tanda diakumulasi. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat. Itu untuk KPIG. Selanjutnya ada GSMF. GSMF punya di 252. 252. Kalau mau average ini mah, kalau mau average ya tunggu aja di area gapnya ini. Ini kan masih ada gap yang belum tertutup nih di sini. Gapnya di sini. Nah, ini kan masih ada gap yang belum tertutup. Jadi siapa tahu dia mau nutup gap dulu kan. Ya tunggu aja di daerah-daerah sini lah. Atau bisa boleh mulai menunggu kalau dia mantul dari area supportnya yang di sini. Ini kan area support dan gapnya ini juga jadi area support. Mudah-mudahan dia misal turun cukup mantul aja dari area gapnya ini, terus dia naik lagi. Nah, pas pada saat momen seperti itu silakan teman-teman average, karena dia turun itu hanya untuk menutup gapnya ya. Itu untuk GSMF. Kalaupun dia naik tujuannya paling ke area sini dulu. Nah, 260 sampai 280 lah. Kalau misalnya dia berhasil break dari area itu ya naik lagi. Tujuannya ke sudah all time high ini kayaknya kan. Jadi kita coba cek dari sini koreksinya ke sini. Nah, kalau dia naik tujuannya kemana ya? Lihat aja hack yang ini. Nah, kalau dia berhasil break ya tujuannya ke garis yang selanjutnya ini. Ada di 324 harus break. Kalau misalnya break, lanjut lagi ke 354, break lagi, lanjut lagi ke 394. Kurang lebih ke sana. Ini kita lihat dulu GSMF. GSMF masih distribusi, belum ada akumulasi lagi. Jadi ada kemungkinan sih dia nutup gap dulu. Ya, itu untuk GSMF. Selanjutnya ada JAST. JAST punya di 180. Wow. Sabar banget gitu ya. Sabar nahannya sih. Kemarin dibawa turun gitu kan. Tapi alhamdulillah kemarin kan dia naik juga ke 177, jadi tinggal 3 tik lagi ya. Atau malahan belinya baru kemarin gitu, pas dia naik kencang dia udah naik 9%, 10% di HK gitu. Itulah kita harus hati-hati kalau dia sudah naik di atas 5%. Ya. Supportnya di sini. Ya. Selama dia nggak turun dari area supportnya ini, menurut saya masih aman. Terus kalau dilihat dari volumenya juga, volumenya besar kan, candlenya juga bagus. Terus stokastiknya mulai mendekati area oversold-nya. Kalaupun dia besok ada koreksinya paling ke area sini 160 164 lah, situ aja, atau 1 sampai 170 lah. Nah, kalau punya di 180 ya udah nggak usah diapa-apain dulu, diemin aja dulu. Kalau misalnya dia turun ke bawah sini ke 150-an gitu baru silahkan di average ya. Tapi kalau misalnya masih di sekitaran 170 sampai 180 ya udah diemin aja, nggak usah diapa-apain dulu. Kalau kita lihat target naiknya kemana, paling ke sini dulu. Sini cus ya. Atau kita coba gambarkan retracement-nya. Dia retrace-nya kemana? Nah, dari sini ke sini. Kalau saya salah narik garis ya silahkan dikoreksi ya teman-teman. Nah, dia sudah berada di atas garis Fibo 618-nya dan belum berhasil break di 0,5-nya. Jadi besok ada potensi dia mungkin turun lagi ke 618 gitu baru mantul di 166, kurang lebih di situ. Kalau misalnya dibawa ke situ ya teman-teman silahkan average, tidak apa-apa.
biar average-nya turun. Ya, itu untuk JAST. Selanjutnya ada BBKP. Bang Bukopin. BBKP di video sebelumnya saya sudah bilang ya, kalau misalnya dia turun lagi di bawah gap dan dipantau aja. Kalau misalnya dia mulai banyak yang ambil gitu, silahkan teman-teman ikutan ambil atau ikutan average kalau yang masih punya di atas. Kemarin dia naik dan berusaha untuk mencapai gapnya, cuman nggak kuat, akhirnya turun lagi. Kalau dilihat dari volumenya sih, volumenya lumayan. Kita coba lihat dari bandar-bandarannya. BPKP. Ada distribusi tapi secara keseluruhan ya, secara ini foreignnya masih nyimpen banyak. Cuman ya tetap harus hati-hati kita, karena foreign itu kita nggak tahu tuh. Foreign itu langsung nerbangin besok atau dia mau akumulasi lagi nih. Ya, eh target naiknya paling ke sini dulu, ke area gap ya. Ke berapa nih? 565 sampai 585. Kalau misalnya dia berhasil break baru dia bertahan. Konfirmasi bertahan gitu, dia tujuan selanjutnya ke 640 dulu. 640 sampai 655 lah. 660 lah. Kalau dia break ya ya udah, di sini ada gap juga di atasnya nih. Lumayan. Di 710 sampai 720 itu ada gap. Siapa tahu target ke sana kan. Tapi bisa jadi besok dia setway dulu di area sini gitu, terus baru mulai break lagi ke atas, setway lagi, break lagi ke atas, setway lagi, baru cus break. Ya, bisa untuk swing kalau dapat di harga yang di area sini sih menurut saya sudah tidak apa ya, sudah tidak bagus kalau untuk swing ya. Sebaiknya untuk fast trade aja. Ya. Kalau punya di 535 simpan aja, besok target target terdekatnya ke sini dulu. 565 sampai 585. Mudah-mudahan tercapai ya. Itu untuk BPKP. Selanjutnya ada Buka. Apalagi yang mau dibahas sama Buka? Saya masih bisa bilang uh, belum ada apa namanya sinyal bagus untuk naik kenceng gitu kan. Buka masih cenderung dia mengalami penurunan, meskipun dia kemarin kemarin sempat kan di sini ya, di sini kan dia hijau nih, gede, banyak yang ambil, memang foreignnya juga mulai ngambil. Cuman apakah dia akan langsung diterbangin? Menurut saya tidak. Mungkin dia akan turun lagi, dia relatif cenderung turun. Kalau misalnya dia setway-nya pun setway agak-agak turun gitu kan. Bukan kita mau menjelekan Buka ya, tapi marketnya pun berbicara seperti itu ya. Jadi belum ada sinyal-sinyal bagus untuk Buka. Kalau misalnya kita lihat coba apakah dia sudah diakumulasi lagi Buka. Nah, sudah mulai diakumulasi lagi, mudah-mudahan dia apa namanya dia segera dinaikkan gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dia diturunkan ya, teman-teman yang punya di atas jangan panik, karena yang namanya akumulasi itu bandar pasti pengennya dapat harga murah ya, pasti diturunin. Tinggal kalian sabar atau enggak. Udah itu aja opsinya. Kalau nggak sabar ya CL. Kalau misalnya ternyata diturunin lagi, jangan salahkan bandar gitu kan. Karena orang dengan uang yang besar dan dia ingin menaikkan harga suatu emiten, pasti dia nggak mau HK di atas ya. Kita aja yang sebagai retail gitu kan, udah ada naik kencang gitu, kita HK di atas. Padahal bandar mah nggak mau beli di harga atas tuh. Justru pas dia turun, nah di situ dia mulai memanfaatkan momen gitu. Cuman ya untuk menaikkannya itu berapa lama kita nggak tahu. Tinggal kita sabar atau enggak. Ya itu untuk Buka. Selanjutnya ada SRTG. Saratoga. SRTG. Wis. Sadis juga efek berita kemarin tuh ya. Hampir semua emiten itu terdampak gitu selama 4 hari itu. 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah sudah bagus? Menurut saya belum, karena volumenya relatif
belum banyak. Meskipun candlenya apa ya ini namanya Doji Dragonfly ya. Meskipun seperti ini tapi dia dengan volume yang tidak mendukung volume yang banyak gitu. Kecuali dia volumenya gede itu dengan candle seperti ini menurut saya bagus. Tapi kalau ini menurut saya belum belum terlalu bagus ya. Dan dia sudah berada di bawah MA50-nya. Jadi agak hati-hati aja. Perlu konfirmasi kalau apakah dia reversal atau enggak. Kalau dia besok mulai hijau gitu dengan ada candle hijau, ya silahkan kalau mau masuk silahkan spekulasi buy dulu. Tapi jangan banyak-banyak saran saya. Cicil dulu. Kalau misalnya dia naik terus break dari area sini 17.30 sampai 17.50 baru average up. Sebaiknya lebih baik average up daripada average down. Ya, itu untuk SRTG. Kita coba lihat SRTG. Asingnya yang masih distribusi ya. Nah, ini ada akumulasi dikit. Asingnya masih akumulasi banyak dan lokalnya masih akumulasi tapi nggak terlalu banyak. Nah, benar kan kalau misalnya dia berada di fase akumulasi itu cenderung pergerakan harganya seperti ini. Cenderung sideways atau malah dia diturunkan. Nah, karena menurut Bandar itu harga dia kurang rendah gitu kan. Akhirnya dia guyur dulu gitu. Diguyur ke bawah gitu. Nah, kita lihat nih stokastiknya juga sudah golden cross ya. Mudah-mudahan sih ini sinyal bagus juga kalau misalnya ini. Besok mungkin ya kalau tungguin kalau misalnya ada candle hijau dan volumenya besar gitu silahkan teman-teman bisa spekulasi buy dulu. Itu untuk SRTG. Selanjutnya ada CAM. CAM punya di 356. 356. Kebanting berarti ya. Bener nggak sih CAM ya? Bener Campina es krim. Kebanting. Agak hati-hati aja besok kemungkinan masih ada ini ya, masih akan turun gitu kan. Karena kalau kita lihat dari candlenya juga dia merahnya seperti ini dan volumenya relatif besar. Memang dia lebih kecil dari volume sebelumnya, tapi ini menurut saya volumenya lumayan besar. Ada distribusi di sini. Ya, jadi agak hati-hati. Kalau misalnya besok teman-teman yang punya di 356 berarti kan udah tinggi nih. 356 di sini berarti. Nah, kalau misalnya besok dia turun ke area sini 3 di bawah turun ke 326, 32 ya inilah. Inilah, ini dulu ya. 316 sampai 326 ya silakan teman-teman average saja dulu. Ya. Kalau stokastik memang trennya dia masih trend up gitu kan. Ini kan bisa kita lihat nih. Trennya juga masih up. Ini juga up kok sesuai. Jadi masih ada potensi dia naik, cuman retracement itu pasti ada. Kita coba pakai ini deh. Dia naik ke sini, terus retrace lagi ke area sini. Nah, dan dia turun ke 328. Besok kemungkinan pasti turun ke area situ tadi yang saya sebutkan ya, ke area Fibo 236-nya. Kalau misalnya dia mantul ya silahkan teman-teman ambil lagi untuk average ya. Itu untuk CAM. Kita lihat CAMP. Nah kan ada distribusi beberapa hari terakhir ini dan ada yang ambil juga secara foreign flow juga foreignnya juga nggak ada yang ambil ya. Jadi ya saran saya sih average lagi aja nanti di area tadi 316 sampai 320 lah ya. Itu untuk CAM. Selanjutnya ada INKP. INKP masih downtrend ya. Masih belum berhenti dari downtrendnya. Ada kenaikan juga hanya technical rebound ya, dan apakah besok akan naik lagi? Kalau untuk fast trade sih boleh. Menurut saya kalau untuk fast trade silahkan teman-teman boleh silahkan diambil dulu. Tapi main cepat aja, jangan disimpan lama-lama. Takutnya masih technical rebound seperti di sini.
Ini kan dia turun, terus ada naik gitu. Cuman habis itu turun lagi. Ya, takutnya masih seperti itu. Kalau mau ambil ya kisaran area deket-deket sini lah. 6250-an sampai 6200-an. Tapi kalau misalnya dia turun di bawah 6200 ya, teman-teman mending keluar dulu aja. Target terdekatnya kemana? Target terdekatnya di sini dulu. 6750, 6725 sampai 6750. Itu yang terdekat. Ya. Kalau misalnya break ya ke sini 7000-an. Oke, itu untuk INKP. Selanjutnya ada NICL. NICL punya di 140 by close kemarin. Agak hati-hati aja ya. Ini NICL ini dia dari stokastiknya dia udah dead cross. Tapi ya kita belum tahu juga sih. Ini kan katanya sih saham kesayangan investor retail. Ya gap up-nya sudah ketutup semua di sini. Sudah lunas dia. Mudah-mudahan dia mulai mantul lagi naik ke atas dan di sini ada gap. Di sini kan ada gap. Mudah-mudahan dia besok akan berusaha nutup gap yang di sini dulu. Nah, ini kan gap nih. Nah, ya. Atau kalau dia koreksi, besok koreksinya ke area sini. 126 sampai 120 sampai 130 lah. Ya, itu area koreksinya dia. Selama dia bertahan di atas 120, nggak turun di bawah 120 ya menurut saya masih aman. Nah, kalau misalnya punya di 140 gimana? Berarti belinya buy close kemarin kan. Nah, diemin aja dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti di bawah ternyata langsung di bawah turun gitu ya, nanti average-nya di 120 sampai 125 lah, 120 sampai 125 kalau mau average. Tapi kalau misalnya dia naik, targetnya pertama nutup gap dulu 147 sampai 154. Kalau misalnya break ya udah dia lanjut ke sini. 165 sampai 171 break lagi ya udah to the moon 197 kurang lebih ke situ. Itu untuk NICL. Selanjutnya ada Same. Nah, Same sudah mudah-mudahan ini bukan prank ya. Dia sudah mulai bagus lah, sudah mulai rebound kemarin. Saya juga masih punya Same nih. Masih punya di pucuk saya. Di 500 berapa gitu lupa saya. Cuman nggak di average sih. Mudah-mudahan besok kejemput lah. Punya di 555 atau berapa ya? Saya lupa. Mudah-mudahan segera kejemput. Ini kan tanda-tanda sudah mulai tanda-tanda berbalik gitu kan. Mudah-mudahan kejemput dulu, mau turun lagi silahkan. Bodoh amat. Ini ada gap di sini. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai area resistennya dia ya, resistennya Same ya. Mudah-mudahan sih dia tujuannya ke sini dulu 580 590 gitu ya. Nah, kemarin kan udah hijau ya, meskipun volumenya memang tidak terlalu besar ya. Terus stokastiknya juga sudah berada di area oversold-nya dan dia sudah golden cross. Mudah-mudahan besok masih akan melanjutkan kenaikannya. Kita lihat Same. Nah, ada distribusi, ya benar distribusi karena ya efek kemarin itu sih menurut saya juga 5 hari terakhir kemarin itu memang rata-rata saham itu dibanting-banting ya. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Targetnya ke sini ya, ke cap dulu ya. Kalau misalnya dia udah berhasil break, dia target selanjutnya ke sini. Sini aja. Kalau dia berhasil break lagi ya udah terbang. Nah, 650 680. Oke, itu untuk Same. Selanjutnya ada Elmas. Elmas kemarin ARB lagi nggak sih? Iya, Elmas kemarin ARB lagi ya. Di sini dia ARB, terus kemarin ARB lagi. Ada punya di berapa nggak disebutin sih. Kalau menurut saya jangan dulu masuk lah.
agak was-was juga ini ya. Kalau besok ada kehidupan gitu, tanda-tanda dia bangkit, boleh lah copet-copet. Ini kan ada gap nih. Siapa tahu dia mau nutup gap dulu. Tunggu aja di area 10100 lah. Dia kalau ARB lagi kan di area 100 gitu kan. Tunggu aja di area 100. Ya, itu untuk Elmas. Nggak bisa banyak dianalisa sih. Kalau misalnya tujuan tujuan terdekatnya ya ke gap ini aja. Kita jadikan tujuan dia Elmas. Tuh, ini kan gap nih. Kalau dia besok turun lagi pasti bikin gap lagi kalau misalnya ARB. Ya, ke area 100. Itu untuk Elmas. Kalau secara ini kan stokastiknya kan masih mengarah kuat ke atas kan. Karena di sini ada volume besar nih. Volumenya besar. Dan di sini sebagiannya jualan. Sebagiannya jualan ini, volume ini. Ya, terus besoknya ARB tapi nggak besar volumenya, jadi memang sengaja dibikin ARB. Mungkin besok juga masih ada potensi ARB 2 atau 3 kali gitu. Biasanya kan kalau kebiasaannya kan seperti itu nih. 1, 2, 3 baru dia ada kehidupan lagi. Ya, itu untuk Elmas. Selanjutnya ada Aldo. Aduh, koneksinya agak. Aldo punya di nggak disebutin. Ya sudah, diamkan saja dulu. Jangan masuk dulu kalau untuk Aldo ini. Di sini sudah ada distribusi ya. Di sini kita lihat dari candlenya juga. Ini 2 candle ini kan. Dia sebelumnya, aduh, susah amat sih. Nah, dia di sini hijau, volumenya besar, terus besoknya merah di bawah ARB dengan volume yang besar. Artinya apa? Yang masuk di sini mereka rata-rata keluarnya di sini. Dan kemarin hari Jumat kemarin itu turun lagi ARB lagi ya kalau nggak salah, atau nggak sampai ARB, kayaknya nggak sampai ARB, tapi dia kecenderungannya masih akan turun lagi. Mudah-mudahan dia turunnya di area sini dipantulin nih. Ini ada supportnya nih. Ini kita jadikan support aja deh. Nah, mudah-mudahan dipantulin di area sini ya. Kalau kita coba lihat, tarik iseng-iseng, tarik Fibonacci. Nah, dia sudah masuk ke area 0236. Nah, mudah-mudahan dia dipantulin lagi dari sini, dari area ini ya. Dari area ini dipantulin, terus tujuannya kemana? Ke 780, kurang lebih ke sana. Ya, itu untuk Elmas. Untuk Aldo. Selanjutnya ada Behit MNC. Nah, apakah benar ini gambarnya? Saya nggak tahu ya. Kalau kita dengar masalah Behit ini kan dia akan red issue, tapi apakah gambar yang tadi itu beneran kejadian atau enggak? Karena di sini kan baru setengah handle-nya yang terbentuk. Jadi belum konfirmasi apakah dia akan membentuk cup and handle. Tapi kalau misalnya membentuk cup and handle, ya tujuannya ke area 170-an, dekat-dekat harga red issue-nya dia. Dan biasanya bisa lebih. Ya, itu untuk Behit. Kita coba lihat dulu Behit. Nah, ada akumulasi kemarin meskipun kecil ya. Asing juga akumulasi lumayan. Kalau misalnya Behit punya di 94, ya kalau mau nunggu beneran terbentuk handle seperti tadi kan gini ya. Nah, gampangannya kan gini kan. Kalau cup and handle kan ini handle-nya, istilahnya seperti itu ya. Berarti dia naik. Begitu break resistennya di sini, resistennya yang di sini. Salah. Sini. Nah, break di sini baru dia ngacir gitu kan. Tapi ya nggak langsung cus gitu. Pasti ada naik turun, tapi tujuannya kira-kira ke 170-an. Itu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata di bawah breakdown ke bawah, dia tutupan di bawah 86, 87, ya mending keluar dulu.
takutnya dia tambah longsor gitu kan. Ya, kalau secara stokastik kan ini di sini kita lihat dia menuju ke area oversold-nya, tapi di sini ada kecenderungan dia akan ditarik naik lagi. Jadi nggak sampai masuk ke area oversold-nya. Ya, itu untuk BHIT. Selanjutnya ada besok paling tujuannya ke sini dulu, break sini dulu 99 100. Kalau berhasil break baru dia lanjut lagi. Ya. Aduh, agak susah nih. Nah, sini. Kalau misalnya dia berhasil break baru dia lanjut lagi. Terus mudah-mudahan sih kebentuk cup and handle-nya ya. Ini ya. Mana sih? Saya tidak pintar apa namanya, tidak pintar menggambar gitu ya. Silahkan teman-teman koreksi kalau ada gambar saya yang salah gitu. Sinilah, silahkan dikoreksi kalau misalnya gambarnya salah gitu kan. Oh, titik itu nggak valid gitu ya, silahkan, nggak apa-apa. Kita berbagi pendapat aja, berbagi ini aja. Kalau misalnya ini kebentuk ya tujuannya ya itu tadi. Kayaknya kemarin saya gambarnya dari sini deh ya. Ya, kurang lebih itulah. Itu untuk BHIT. Selanjutnya ada MPMX. MPMX. MPMX kalau misalnya teman-teman apa namanya? Tahan gitu kan. Swing ya. Ini MPMX ini lagi diakumulasi kalau menurut saya. Dia cenderung dikumpulin sama asing. Ya, kalau misalnya mau swing untuk MPMX ya area B-nya di sini 890 sampai 700. Ya, kemarin saya ngasih ngasih rekom swing ke teman-teman yang ada di grup kelas. Ya, area B-nya di 700. Terus beberapa 2 hari besoknya ternyata malah langsung terbang ke area TP1-nya. Kurang 1 tik aja. Dia lewat TP1. TP2. TP1-nya udah tercapai di 735 sampai 740. Kan udah lumayan. Kalau misalnya jualan di sini kan udah lumayan. Ya, MPMX ini lebih ke swing. Di sini kan ada gap banyak nih. Jadi bisa teman-teman memanfaatkan ini. Dan dia pergerakannya cenderung selama beberapa bulan terakhir ini dia pergerakannya cenderung sideways. Jadi masih ada akumulasi di sini. Ya, tapi kapan diterbanginya kita sendiri juga nggak tahu. Itu suka-suka bandar. Area buy-nya di sinilah 690 sampai 720 lah. 710. Nah, kurang lebih ke situ. Itu untuk MPMX. Selanjutnya ada PNBS. PNBS punya tidak disebutkan. PNBS dia belum berhasil break dari Fibo 618-nya. Mudah-mudahan besok dia naik lagi. Nah, ini kan area Fibo 618-nya. Mudah-mudahan dia besok naik lagi. Break dari 618 tujuannya kemana? Ke 0,5 atau 382. Ya, itu untuk PNBS. Tapi kalau misalnya koreksi selama dia nggak jebol lagi area 94 ya, masih bisa dikip kalau menurut saya. Kalau misalnya teman-teman nyangkut gitu di 140 atau 150 gitu ya, average aja di sini, di area sini. Di area 94 sampai 111. Ya, itu untuk PNBS. Kita lihat PNBS. Nah, asing ada masuk akumulasi tapi meskipun nggak banyak ya. Tapi secara bandar lokalnya masih pada distribusi. Dan kita lihat di sini stokastiknya dia sudah golden cross, mudah-mudahan dia melanjutkan lagi, naik lagi gitu, terus keluar dari dasar kolam. Ya, selama dia nggak jebol area Fibo 0786 menurut saya masih aman. Oke, itu untuk PNBS. Selanjutnya ada SMBR. SMBR. Nah, ini apakah valid atau enggak? Saya nggak tahu. Ya, itu mah iseng-iseng aja. Punya di 649. 649.
Oh, berarti udah average ya kalau 649 itu. Ah, ya diamkan dulu lah. Ini area supportnya. Selama dia nggak jebol dari 570 590 ya menurut saya ini dia masih diakumulasi lagi, masih dikumpulin barangnya. Di sini kan kalau kita lihat ini kan dia dari sini downtrend. Dari sinilah. Dari sini kelihatan kan downtrend dan dia sudah patah area apanya? Trend downtrendnya udah dipatahin gitu kan. Dan dia tidak kembali lagi turun ke bawah sini. Mudah-mudahan dia masih ini. Kalau secara jangka pendek banget, dia masih up sih. Tuh, dia masih up. Ya, ini secara pendek banget, secara jangka pendek banget, dia masih up. Oke, kalau tadi yang saya gambar tadi itu nggak tahu ini apakah bisa valid atau enggak. Nah, nggak tahu ya, apakah dia bisa valid atau enggak. Kalau misalnya dia berhasil breakout gitu ya lumayan lah, targetnya ke 760-an sampai 800. Ya, itu untuk SMBR. Tapi kalau punya di berapa tadi? 649. Kalau mau average-nya di area, kalau dia turun di area 600-an aja. Jangan buru-buru kalau untuk sekarang, takutnya dia masih akan turun lagi. Jadi mending ditunggu di area supportnya aja di 600 atau lebih rendah lagi ke 570 sampai 580. Ya, itu untuk SMBR. Target naiknya dia break dulu area sini. Nah, kalau berhasil break baru dia ke sini. Nah, sini. Ya, 690-an. 690 break, 690 sampai 705-nya break ya udah ke 800-an. Ya, itu untuk SMBR. Selanjutnya ada SMMT. Semut. SMMT. Bener nggak ini? Oh ya bener. SMMT ini salah satu menu buy close yang pas hari apa ya? Hari Kamis kalau nggak salah di grup alumni, grup kelas gitu kan. Dan dia openingnya juga langsung loncat. Ya meskipun akhirnya dibawa turun lagi kan. Tapi kalau yang belum jualan ya menurut saya masih aman lah. Dia paling besok juga koreksinya ke area-area sini. Ke area 122 sampai 125. Ya, ke area situ kurang lebih ke area situ. Kalau punya di 137 gimana? Tungguin aja besok kalau dia turun di area 122. Nah, silakan teman-teman average kalau mau. Tapi kalau misalnya merasa masih deket ya udah tungguin lagi aja di bawah. Kalau dia turun di bawah 120 baru average silakan. Enggak apa-apa. Kalau secara tren sih ya nggak bagus-bagus amat sih, dia masih cenderung sideways, bergeraknya di situ-situ aja dan dia naik juga terus turun lagi, naik turun lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau secara stokastik kita lihat juga dia sudah golden cross, harusnya sih mulai ada pergerakan naik gitu kan. Ya, itu untuk SMMT. Selanjutnya ada Era punya di 593. 593. Oh, udah profit dong ya. Cuman besok ada potensi dia nih koreksinya ke sini. Ya ini maaf ya. Kalau kita ngelihat dari stokastiknya juga dia memang sudah menuju area ke ininya, area apa namanya? Area dead oversoldnya. Jadi ada potensi dia turun. Ada potensi dia koreksi. Nah, dan dengan candle seperti ini juga kan kemarin sempat naik tapi akhirnya banyak yang jualan. Nah, jadi kalau misalnya dia koreksi ke area sini, inilah 550-an, ya silahkan teman-teman kalau mau average, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, 550. Karena ini sudah masuk ke area oversold, paling dia bergeraknya ke sini. Terus baru naik lagi. Turun dulu ke area 550, 570 baru dia naik. Biasanya gitu. Kalau misalnya kita melihat dari tren yang di sini harusnya sih udah nggak bisa bentuk tren ini. Dari sinilah.
dia sudah patah sebenarnya. Udah patah belum? Belum ya? Nah, belum. Masih berada di atas trennya. Ya mudah-mudahan dia masih naik lah. Ya itu untuk era supportnya di sini aja kita jadikan area support ya. Kalau mau average ya tungguin aja di area ini. Kalau dia nggak turun ke sini ya udah nggak usah di average dulu nggak apa-apa. Oke, itu untuk era. Kalau dia naik targetnya ke sini dulu. Break dari 645, break dari 645 sampai 665, ya udah tujuannya ke sini. 720. Ini untuk agak swing gitu ya. Nah, itu untuk era. Selanjutnya ada DMMX. DMMX saham yang nggak ada terpengaruhnya ini sama IHSG kemarin dihajar kayak gitu. 3170 udah diemin tinggal tidur. Ya dia sudah berada di area oversold-nya aja juga. Tapi hati-hati ya, di sini ada bisa dibilang ini ada divergen ya. Nah, ini ada divergen nih. Hati-hati. Ada potensi turun ya mungkin ya. Kalau kita lihat kan di sini dia trennya naik. Nah, trennya masih naik. Tapi secara indikator lain dia menunjukkan dia turun. Jadi kemungkinan akan ada koreksi. Ya, tapi kalau punya di 3170 ya mau TP dulu silahkan, mau tetap di hold silahkan. Ini mah hanya apa namanya? Hanya apa technical analisisnya aja. Karena kalau misalnya kita lihat dari sini, dia kan stokastiknya yang di sini dia ternyata turun dia ini ke sininya nih. Nah, ini kan turun dia, relatif turun, tapi secara tren dia masih naik. Itu namanya divergen. Ya, bukan deterjen. Tujuannya kemana? Ya tujuannya nggak tahu. Ini udah ke atap langit ini ya. Kalau untuk supportnya mana? Pakai aja garis MA ini. MA 20 di 3100 lah ya. Itu jadikan area supportnya aja. Ya, itu untuk di MMX. Selanjutnya ada apalagi nih? Hop. Ada hub. Ada pan. Nah, masih kencang. Arak ya hubnya ya kemarin ya. Punya di 173 ya. Besok dipantau aja ya. Soalnya kan bisa dibilang punya di harga yang lumayan tinggi juga. Udah di 173 ya. Besok dipantau aja. Kalau mau TP ya kurang lebih targetnya di 220 gitu. 220 sampai 2440 lah. Kurang lebih di situ. Nah, ini 220 sampai 240. Ya, itu target yang agak tingginya. Karena dia kan kemarin arah ya 34%, 34 sekian persen kan. Ya, kalau secara stokastik sih dia masih oke, masih ada potensi dia akan terbang lagi gitu. Dan volume di sini juga besar. Candlenya juga bagus gitu dari bawah, memang benar-benar marobuzu dari bawah naik ke atas dari harga opening sampai ke arah. Ya, itu untuk HOP. Selanjutnya ada IDPR. IDPR punya di 270. Wadaw. Agak sakit ini di bawah turun. ARB. Gimana ya? Sepertinya ya, ini mas sepertinya. Coba kita lihat dulu. Aduh, sebentar. Dia besok masih ada potensi turun lagi loh ke area sini. Area 228 gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman mau average ya, mending average-nya di area situ aja 220 sampai syukur-syukur dapat di area 220 ya. Sampai 228 atau 230 lah. Ya, kalau mau average. Karena
di sini ini udah banyak yang jualan ya. Kita nggak tahu apakah besok akan masuk lagi. Sebaiknya dipantau dulu aja. Sebenarnya jangan jangan buru-buru average lah, jangan buru-buru average sebelum dia ada terkonfirmasi mulai bangun gitu kan. Ini kan ARB nih, hampir ARB ya. Dan ini ARB nggak ARB. Nah, jadi diemin aja dulu. Dia besok ada kecenderungan dia turunnya gap down gitu. Nah, gap downnya ini biasanya jadi potensi juga untuk naik nanti. Tapi teman-teman harus sabar dulu menunggu sampai dia mulai dibangunkan lagi. Kalau secara stokastik kan ini juga sudah dead cross kan. Jadi agak hati-hati aja. Ya, itu untuk IDPR. Nanti aja di average lagi kalau yang punya di 270 ya. Selanjutnya ada HRME. HRME. RME masih di sini-sini aja. Ini mah saham gocap mah. RME punya di nggak disebutin. Jangan dulu masuk lah. Jangan dulu ini. Karena ini pergerakannya juga kayak gini. Kurang bagus juga kalau menurut saya. Ya. Masih sepertinya mungkin masih diakumulasi. Mungkin masih ada yang ngumpulin. Kita coba lihat dulu dari bandar-bandaranya. HRME. Apakah terdeteksi akumulasi? Nah, akumulasi tapi dikit ya, belum terlalu banyak. Terus asing juga ada ngambil tapi sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Jadi masih panjang mungkin untuk dia bisa bangun dan naik kencang lagi seperti ini ya. Ya, dan hati-hati kalau misalnya dia ternyata di bawah turun sampai ke 51, mending CL di 51. Kalau punya ya. Tapi kalau nggak punya ya ya udah, jangan masuk dulu. Atau kalau mau masuk ya tunggu aja dia konfirmasi break ke atas 57. Dia 57-nya kuat gitu. Silakan spek buy. Nanti tujuannya kemana? 561. Tujuannya ke 61 dulu, 61 kuat, tujuannya ke 70. Itu karakter saham gocap. Selanjutnya ada BBCA. Woi, BBCA ini yang semalam saya bahas sama teman-teman yang di grup kelas ya. Semalam ada Zoom gitu, membahas-bahas saham. BBCA. Ini kalau kita lihat BBCA ini kan dia secara apa namanya? Secara berita dia kan ada berita dia mau red issue di bukan red issue, stock split, sorry. Stock split kan. Nah, kalau misalnya dia di stock split sebelum stock splitnya itu dia ditarik naik, artinya biasanya kecenderungannya nanti setelah stock split dia relatif akan turun. Jadi kalau teman-teman yang masuk di area sini 30 ribuan atau 31 ribuan, nanti pada saat menjelang stock split mending dijual dulu. Ya, mending dijual dulu. Menjelang cum date-nya stock split. Jadi dijual dulu, nanti pada saat dia sudah stock split baru kita masuk lagi. Kita tunggu dulu kecenderungannya dia itu apakah dia akan sideways atau cenderung turun. Ya, itu BBCA kalau misalnya mau memanfaatkan momen stock splitnya. Ya. Oke, kalau misalnya memang untuk invest dan didiamkan bertahun-tahun ya silahkan itu beli aja, nggak apa-apa. Nanti stock split nggak dijual juga nggak apa-apa. Oke, itu untuk BBCA. Selanjutnya ada UVCR. Penjual voucher yang sukses IPO-nya. Ya benar ya, UVCR itu voucher elektronik kan kalau nggak salah. Masih bagus nih daripada Bukalapak mending ini. Maaf ya Bukalapak. Cuman hati-hati aja, dia naik tinggi. Di sini volumenya besar, tapi di sini kecenderungannya sudah mulai mengecil volumenya. Ya, kalau dia mulai dibawa ke besok arah gitu terus turun gitu sampai ke kuning, mending teman-teman yang punya jualan dulu. Ya. 350 punya di 350. Kalau untuk saat ini masih bisa di keep.
Pantau aja pokoknya. Nah ini kan ARB-nya itu kan 10% nantinya. Kalau ternyata bandarnya ngeguyur dibikin ARB terus, berarti 10% dalam satu hari. Dan ini kenapa bisa naik masih tetap arah sampai sekarang, karena dia batas arahnya kan hanya 10% juga. Berbeda dengan saham-saham yang ada di papan utama. Jadi dengan posisi dia 10% sudah arah, bandar enteng gitu nariknya ke 10%. Bandingin kalau misalnya dia harganya di harganya di papan utama. Dia narik arahnya kan sampai 25% atau 35%. Berat. Ya, kalau punya di 350 UVCR menurut saya diamin aja dulu. Anteng dulu aja sambil mantau gitu. Kalau dia sudah mulai goyah, sudah mulai ada yang buang gitu kan, sudah mulai nggak kuat arah lagi, baru silahkan teman-teman ikutan keluar. Itu saran saya ya. Selanjutnya ada MLPL. MLPL punya di 505. Sebenarnya sudah break dari area supportnya, cuman ya efek-efek berita-berita kemarin lah. Punya di 505 sebaiknya di average, karena menurut saya ini MLPL ini sudah mulai downtrend. Ya, dia nggak kuat lagi naik ke resisten. Nah, tinggal ini nih. Kalau misalnya ini besok dia mulai break ke atas ini kan ada gap nih di 4 nih? 460 sampai 470 ini ada gap. Nah, kalau dia breakout dari gap ini dan dia bertahan di atas gap ini, terus besoknya lagi dia koreksi atau kecenderungannya dia berusaha naik break untuk resisten yang di atas sini. Nih. Nah, kalau kuat berarti dia akan up lagi. Tapi kalau ternyata nggak kuat dan dia hanya sampai sini terus dia dibawa turun lagi, berarti hanya technical rebound aja. Ya, hati-hati. Kalau punya di 505 ya sebaiknya memang di average. Ya, karena lumayan jauh kan. Nih di sini. Besok aja dipantau gitu. Kalau misalnya dia di bawah merah terus mulai ditarik naik gitu kan. Ya, silahkan teman-teman average di area 400-an. Ya. Tujuannya kemana? Break dulu area ini ke sini dulu, ke apa ini? Gap ya. Ke area gapnya dulu. Kalau berhasil break, dia tujuan selanjutnya ke sini 544. Ya, itu untuk MLPL. Selanjutnya ada JSKY. JSKY punya di 180. Sakit, Pak. 180 di sini, ya Allah. Aduh. Harus di average ini mah, cuman kapan average-nya kita lihat dulu, jangan dulu diapa-apain lah ya. Di sini kita belum tahu pasti apakah dia mulai rebound lagi atau enggak. Tapi di sini candlenya juga bisa dibilang candle sinyal bagus juga sih. Nah, kalau besok dia hijau silahkan ya average nggak apa-apa, atau tunggu average-nya di 133 sampai 136. Kalau punya di 180 berat kalau nggak di average ya, ditungguin gitu kan. Nunggu si kokoh B ngegoreng lagi gitu kan. 180 mah di sini soalnya. Jadi tetap mau nggak mau harus di average. Bisa 3 kali lipat ini, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya. Dia masih relatif cenderung belum kencang. Paling kalau naik kencang juga kemarin kan naiknya juga sampai 170 aja. Ya, kalau misalnya ternyata teman-teman nggak bisa average ya harus bersabar. Kita melawan kesabaran bandar gitu. Ya, itu untuk JSKY. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa request sih dari teman-teman yang ada di grup kelas ya. Saya coba lihat dulu. Apa ya? Era udah dibahas. Terus apa lagi tadi? ESA. Oh, iya ESA. Duh, luka ini mah. ESA. Nah, mudah-mudahan ini dia nggak ngeprank lagi ya. Dia kemarin tertahan, mantul di garis Wibo satunya pas banget. Nih. Nah, nih pas kan 320 dia kemarin langsung mulai ditarik naik. Mudah-mudahan besok dia berusaha break dari
garis Fibo 786-nya. Kalau dia break bertahan gitu, break lagi ke 618. Terus apa namanya? Koreksi-koreksi selama dia masih bertahan di area 0786 sih menurut saya masih aman. Ya, itu untuk ESA banyak ini kayaknya yang nyangkut. Dan nyangkutnya di atas 400 berapa gitu ya. Oke, itu aja. Sepertinya udah semua ya. Mudah-mudahan berguna eh, apa namanya buat teman-teman semua gitu. Apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Eh, Sampai ketemu lagi di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe gitu. Yang belum gabung grup silahkan bergabung ke grup melalui link yang ada di deskripsi. Untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.